tulis di sini itu secara garis besar adalah bagaimana kemudian mahasiswa ketika melihat suatu problem yang ada di HMPS PGMI ini, mereka memberikan solusi, mereka memberikan dukungan. Itu loyalitas. Dan teman-teman harus memiliki sifat yang satu ini. Kemudian totalitas. Totalitas artinya apa teman-teman semua? Semua waktu dan kemudian apa yang teman-teman miliki mampu teman-teman curahkan, mampu teman-teman abdikan dirinya ke program-program yang akan dijalankan nanti. Contoh misalkan di dalam nasyid tadi yang kita nyanyikan itu ada 3 poin penting misalkan. Institut Agama Islam Hamdan Wadi siap melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pertama pendidikan. Teman-teman belajar di kelas misalkan. Kemudian penelitian. Teman-teman akan menghadapi nantinya sejenis magang dan kemudian PPL. Dan yang terakhir pengabdian. Yang menjadi pertanyaan besar saya hari ini adalah, pernahkah kita mengabdi kepada kampus kita? Atau bagaimana cara kita mengabdi kepada kampus kita? Teman-teman mampu jawab pertanyaan itu. Kalau saya tanya bagaimana cara teman-teman mengabdi kepada kampus kita? Teman-teman bisa jawab? Tentu bisa jawab. Tapi nanti dijawab di kos ya. Saya jawab hari ini di sini. Bagaimana cara kita mengabdi? Hari ini di label sebelah kanan kita, walaupun tidak ada di sini kan tulisannya, tapi di sini mahasiswa. Mahasiswa adalah memiliki idealisme yang tinggi, seperti kata Tan Malaka. Tahu Tan Malaka? Tahu Tan Malaka kan? Kalau nanti baca-baca Madilo, kemudian Gerpolek, itu Tan Malaka yang punya. Selamat datang ke KMPS. Ini KMPS saya nih, program studi bahasa Arab. Selanjutnya sedikit. Tan Malaka. Apa kata Tan Malaka dalam sebuah perkataannya? Kekayaan terakhir yang dimiliki oleh pemuda itu adalah idealisme. Saya ulang sekali lagi. Kekayaan yang terakhir yang dimiliki oleh pemuda adalah, atau mahasiswa secara tanda kutip, idealisme. Teman-teman hari ini memiliki idealisme yang tinggi. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh ketua panitia, mahasiswa itu bisa memberikan segala-galanya untuk negara kita ini. Dimengerti sampai di sini atau mungkin kata-kata saya terlalu tinggi? Dimengerti? Biar saya lanjutkan. Dimengerti ya? Oke, saya lanjutkan. Kita flashback ke sejarah misalkan. 1900 seperti yang saya sampaikan tadi. Indonesia belum merdeka. Betul kan? Indonesia merdeka 1945. Ini 1900, berarti 45 tahun sebelum Indonesia merdeka. 1900 itu para pelajar Inlander atau pelajar pribumi atau anak-anak Indonesia lah kita kenal. Anak-anak Indonesia dibatasi dalam hal pendidikan. Artinya hanya orang-orang bangsawan yang bisa sekolah. Kalau kita ini anak-anak kampung, anak petani nggak bisa sekolah. Betul, saya anak petani nggak bisa sekolah kalau saya hidup dulu. Betul, nggak bisa sekolah. Hanya yang bisa sekolah adalah orang-orang bangsawan yang dekat dengan Government Hindia Belanda, yang bapaknya mengabdi kepada pemerintahan Belanda waktu itu. Itu yang bisa sekolah. Walaupun dia bangsawan, tapi dia nggak dekat dengan Government Hindia Belanda, dia nggak bisa sekolah. Jadi yang sekolah-sekolah di sekolah Belanda itu, mereka menginginkan bahwasannya Indonesia Nusantara, sebelum Indonesia, Nusantara harus merdeka, harus bebas dari sistem imperialisme dan kolonialisme Government Hindia Belanda. Makanya satu hal yang dilakukan oleh para pemuda dan mahasiswa, mengumpulkan dirinya. Seperti sekarang kita mengumpulkan diri kita, membentuk organisasi. Sehingga pada waktu itu di Batavia, sekarang Jakarta, para pemuda mengumpulkan dirinya, membentuk suatu golongan, membentuk suatu organisasi yang namanya Budi Utomo. Itu pertama organisasi yang terlahir, Budi Utomo. Kemudian setelah berkembang, lahirlah Indis Pakti. Kemudian lahirlah Jong Japa, Jong Sumatera Bon. Lahirlah Syarikat Dagang Islam. Kemudian bertransformasi menjadi Syarikat Islam. Lahirlah yang kita kenal hari ini
dengan gerakan mahasiswa. Gerakan-gerakan sederhana seperti itu yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan negara kita ini. Kita berlari pada 1928. Para pemuda dan laki-laki dan para pemudi mengumpulkan dirinya setelah mereka membuat organisasi, mengumpulkan dirinya karena mereka sudah tahu kemerdekaan Indonesia sudah dekat, mengikrarkan sumpah, suatu simbol yang dinamakan Sumpah Pemuda. Teman-teman apa Sumpah Pemuda? Tahu Sumpah Pemuda? Tahu. Itu adalah simbol bagaimana para pejuang-pejuang kita waktu itu mengikrarkan bagaimana negara kita ini. Bayangkan. Kemudian 1965, rezim yang tidak bertanggung jawab kepada negara, artinya presiden pertama Orde Lama digulingkan. Siapa yang menggulingkannya? Mahasiswa. Teman-teman bisa menggulingkan presiden seperti itu. 1998, Orde Baru ditumbangkan dengan gerakan mahasiswa. Pak Soeharto diturunkan atas dasar mahasiswa. Sampai sekarang bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa itu harus kita pelajari betul-betul. Kayaknya kita kurang pelajari itu. Sehingga hari ini kondisi kampus kita, saya perlu tugas sedikit. Sehingga hari ini kondisi kampus kita stagnan ke bawah. Tahu stagnan? Kalau stagnan itu kan maksudnya ini kan, ini kita sekarang. Kalau stagnan itu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tidak ada perubahan sama sekali. Yang menjadi pertanyaan besar saya adalah, karena ini saya terharu melihat kampus kita. Karena nanti kalau saya nangis nggak apa-apa ya. Iya, karena gini, kondisi kampus kita hari ini miris betul. Kenaikan SPP saja, mahasiswa hanya diam. Kalau kita lihat di sejarah tadi, bagaimana gerakan mahasiswa memerdekakan negara kita ini semangat. Kok kita yang ditindas seperti ini hanya diam-diam saja, terlena dengan mimpi indah kita, seperti kata Nobel. Betul, terlena. Seolah kita ini dilus-lus deh, sambil nama Tuhan ya, kalau ada masalah jangan sampai seperti itu kawan-kawan. Jadi saya rasa dari momentum MOK ini terlahir pemimpin-pemimpin yang berani. Jadi dia itu kita punya orang cerdas, kita punya kaum intelektual, kita punya kaum akademisi. Tidak ada kurang dia, cuma yang kurang adalah orang-orang berani berbicara di depan yang suara lantang. Saya yakin bahwa teman-teman PGRI akan mampu seperti itu, dan teman-teman perempuan juga akan bisa seperti laki-laki yang suaranya lantang didengar oleh parpol. Yang terakhir, kawan-kawan, saya memberikan teman-teman semangat sedikit. Saya memberikan teman-teman sentuhan. Bagaimana hari ini mahasiswa tertidur pulas di kampus kita dan bangun kembali. Teman-teman ada yang senang baca novel? Karena saya senang baca novel juga menurut saya. Teman-teman ada yang senang baca novel? Ada ya, tapi kayaknya novel dramatis. Seperti Pohon Mata dimasukkan sebagai bukti bahwa cinta kita telah bersembunyi. Tapi ini novel biografi karangan Haidar Musyaffa. Kalau teman-teman cari aja di internet novel biografi karangan Haidar Musyaffa. Jadi beliau itu menjelaskan tentang beberapa tokoh-tokoh bangsa yang memiliki karakter hebat. Contohnya misalkan karangannya itu ada buku novel biografi karangan Haidar Musyaffa, judulnya adalah Api Republik Sultan Hamengkubuwono IX. Kalau dulu sebelum Yogyakarta namanya Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini nama Yogyakarta sebelum nama dinamakan Yogyakarta. Ngayogyakarta Hadiningrat nama Yogyakarta. Selamat datang senior PGRI, saya ucapkan. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam novel ini adalah bagaimana karakter-karakter yang dimiliki oleh tokoh-tokoh itu yang harus kita contohi. Contohnya, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari tokoh yang satu ini?
Sultan Hamengkubuwono IX. Apa kira-kira? Teman-teman pun sudah baca. Apa kira-kira? Ternyata yang dapat kita ambil adalah bagaimana Sultan Hamengkubuwono IX rela melepas jabatan kesultanannya demi Indonesia merdeka. Bayangkan, kalau inilah secara sederhananya teman-teman. Misalkan contoh jangan dianggap ya, jangan dianggap betul-betul contoh. Misalkan saya sebagai anak sultan, contoh ini jangan dulu. Saya sebagai anak sultan, misalkan, sultan paling terkenal di Lombok, dan kemudian saya rela melepas jabatan saya sebagai sultan dan menjadi anak kaum pribumi biasa hanya untuk kebersamaan kita. Secara logika, kalau orang-orang yang tidak memiliki karakter rela, maka dia tidak mau melepaskan jabatan itu. Maka dia lebih enak duduk di singgasana sultanat, seperti itu kan. Tapi ketika Indonesia diikrarkan pada tahun 1945 dan Presiden pertama Soekarno melayangkan surat kepada Sultan Hamengkubuwono IX yang ada waktu itu di Ngajok Jakarta Hadiningrat, dan isi surat itu adalah meminta Kesultanan Ngajok Jakarta Hadiningrat untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan apa respon cepat dari Hamengkubuwono IX? Langsung beliau mendukung secara spontan. Karena apa? Kalau kita melihat merunut dari sejarah pendidikan beliau, SD-nya di sekolah Belanda, kemudian SMP-nya di sekolah Belanda, HBS-nya di Semarang, kemudian pindah ke Bandung, itu sekolah Belanda.